Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini kita akan belajar melakukan layouting pada peta kita menggunakan ArcGIS Pro. Langkah pertama, kita pergi ke bagian insert. Nah, lalu kita pergi ke bagian new layout. Kita akan memilih kertas kita, ukuran kertas kita yaitu kertas A3. Nah, lalu langkah selanjutnya, ketika kita ingin membuat garis tepi, kita harus memerlukan alat bantu supaya gampang. Kita menggunakan penanda dari penggaris yang ada di atas tersebut. Nah, kita atur ini, lalu kita atur juga marginnya. Kalau di sini saya menggunakan margin 8 mm. Jangan lupa menambahkan garis bantu di setiap sisinya. Selanjutnya, setelah selesai membuat garis bantu, kita saatnya membuat garis yang sebenarnya. Pergi ke graphic and text, lalu pilih yang gambar kotak, polygon, lalu tarik garis sesuai garis bantu yang sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya, kita tambahkan peta yang sudah kita buat tadi melalui map frame. Lalu kita pilih peta yang sudah kita buat, lalu tinggal kita sesuaikan saja dengan layout yang telah kita buat. Lalu kalau untuk menyesuaikan skalanya, kita ganti di bagian bawah. Lihat di bagian bawah tersebut, kita bisa ketik sesuai skala yang kita inginkan. Kalau di sini saya menggunakan skala 1:36.000. Tujuannya buat apa? Supaya peta atau das yang saya buat dapat sesuai sehingga tepat berada di tengah layout. Sebenarnya pengaturan skala ini tinggal disesuaikan dengan das saudara ya. Jikalau das teman-teman lebih besar atau lebih kecil, tinggal disesuaikan saja. Langkah selanjutnya, untuk menambahkan garis grid, kita ke bagian di samping map series di bagian sini ya. Lalu kita tinggal pilih grid yang mau kita tambahkan. Kalau saya pakai bagian yang ini. Dan untuk ukuran gridnya sendiri bisa kita sesuaikan ya. Untuk grid yang berwarna hitam, dikarenakan kita tidak memerlukan garis warna hitamnya, kita bisa menghilangkannya dengan cara mengklik simbol dan lalu kita hilangkan saja seperti ini. Klik no color. Nah, garis hitamnya akan menghilang. Langkah selanjutnya, kita akan membuat judul dari peta kita sendiri, yaitu kita pergi ke graphic and text dan kita pilih kotak dengan tulisan A di dalamnya. Lalu tinggal kita tarik seperti ini. Yap. Lalu tinggal kita tulis saja judul yang kita buat. Untuk ukuran font dan apa yang judul Anda buat itu terserah dari apa yang Anda ingin buat ya. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan logo dari instansi yang Anda naungi, Anda pergi ke graphic and text, pergi ke picture dan pilih foto atau logo yang ingin Anda cantumkan. Karena saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, saya menampilkan logo dari UPI itu sendiri. Selanjutnya, untuk menambahkan arah mata angin, kita ke bagian map surround, pilih north arrow dan pilih bagian yang bernama ArcGIS tersebut. Kita sesuaikan ya seperti ini. Karena pada arah mata angin ini masih bertuliskan N, jadi tinggal kita timbas saja ya menjadi huruf U.
karena peta kita ini berdasarkan peta bahasa Indonesia. Selanjutnya kita menambahkan skala batang, yaitu kita masuk ke map surround, ke scale bar, dan kita pilih skala batang yang kita inginkan. Kalau saya memilih yang seperti itu, dan kita atur sesuai dengan template yang kita inginkan. Jika ingin memodifikasi yang ada di dalam skalanya, kita tinggal klik kanan pada bagian skalanya dan ketik bagian properties. Situ Anda bebas untuk mengatur jumlah skala yang Anda inginkan. Untuk step selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pembuatan peta insert. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke insert dan tambahkan new map. Lalu pada map yang baru ini kita pergi ke bagian map dan kita tambahkan add data. Oh ya, sebelum melakukan ini pastikan dulu kalian sudah mendownload peta wilayah administrasi dari wilayah DAS kalian ya, misalnya kecamatan, desa, maupun kota atau provinsi. Jika kalian ingin mendownloadnya, kalian bisa mencarinya di Google ataupun di Chrome. Nah, setelah itu supaya terlihat dengan jelas wilayah-wilayah atau batas wilayah administrasi ini, kita ganti simbologinya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke sini, kita tambahkan di bagian layout, dan kita tambahkan di database. Kita masukkan DAS yang tadi sudah kita buat ke dalam map baru yang tadi sudah kita buat, atau yang sudah kita masukkan batas administrasi. Dan untuk simbologi-simbologi tentang batas administrasi ini, kita tinggal mengikuti apa yang sudah tercantum di SNI aja teman-teman, ya tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian untuk memasang peta insetnya, kita pergi ke map frame, kita scroll ke bawah, dan kita cari peta yang tadi kita buat di map ke-3 tadi. Nah, kita kotakkan sesuai ukuran yang ada. Lalu kita klik kanan pada peta dan kita klik zoom to layer supaya petanya berada di tengah-tengah. Setelah berada di tengah, akan menjadi lebih mudah lagi untuk kita menyesuaikannya atau kita perkecil supaya area di sekitarnya itu terlihat. Kemudian tidak lupa kita pasang grid pada peta insert kita. Cara pemasangannya sama ya teman-teman, seperti peta inti kita. Nah, setelah selesai memasang grid, kemudian kita tambahkan keterangan di bawahnya mengenai sistem proyeksinya. Untuk tulisannya bisa ditiru saja ya teman-teman, dan caranya juga bisa dilihat saja seperti ini. Pada step selanjutnya kita akan melakukan pemasangan legenda. Pertama kita ke map surrounds, lalu kita ke legend, kita pilih yang nomor 1. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja dengan tempat yang akan kita pakaikan. Pastikan ukurannya tepat ya teman-teman, kalau tidak akan terjadi kesalahan atau beberapa simbol itu tidak akan muncul. Nah, legenda yang sudah muncul. Nah, jikalau menurut teman-teman legenda teman-teman itu tidak serak gitu ya, atau tidak rapih gitu, teman-teman bisa mengikuti cara saya yang nanti saya buat, atau teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara manual, dengan cara mengklik bagian legenda sebanyak 2 kali, dan itu bisa masuk ke mode edit secara manual. Begitu teman-teman. What else should I be? Please don't
jika teman-teman merasa legenda teman-teman sudah rapi, selanjutnya kita mencantumkan sumber dan riwayat peta dari peta yang kita buat. Step berikutnya, tidak lupa kita mencantumkan nama kita sendiri sebagai pembuatnya. Cantumkan namanya tepat di bawah petanya ya teman-teman, agar tidak mengganggu peta tersebut. Langkah selanjutnya, kita akan membuat garis pembatas. Pertama-tama, pergi ke map graphic and text, lalu pilih yang bagian line. Pilih yang saya pilih itu ya teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Ya tujuannya supaya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai kerapihan teman-teman. Untuk mengonfirmasi garis Anda, silahkan klik 2 kali teman-teman. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu ya teman-teman, karena sebelumnya saya melupakan bagian yang lumayan penting pada bagian peta indeks ini, yaitu saya lupa menandai bagian das saya pada peta inset saya. Nah, caranya ya sama seperti membuat garis pada umumnya. Pergi ke graphic and text dan lakukan pengotakan pada bagian das kita di peta inset kita. Warnanya jangan lupa diganti ya teman-teman, menjadi warna merah atau warna mencolok lainnya lah, sehingga kelihatan gitu. Dan akhirnya kita sampai di step terakhir, yaitu mendownload peta kita. Pertama-tama kita pergi ke kolom share, lalu klik bagian export layout. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan file teman-teman ya. Teman-teman ingin download filenya dengan tipe seperti apa, ukurannya berapa, ya tinggal teman-teman sesuaikan saja. Jikalau dirasa sudah, teman-teman tinggal klik export. Nah, kita tunggu. Dan yap, peta kita sudah di-download. Jika teman-teman ingin ganti namanya bisa lakukan di situ ya. Mari kita lihat peta kita. Tada, peta kita sudah jadi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah.